Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Amin. Kembali lagi di video aku, Galeri Aljanati, ibu rumah tangga dengan satu anak yang tinggal di Kalimantan Utara, Tarakan. Salam kenal ya buat semua teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga teman-teman semua nggak bosan dengan video yang aku share tiap harinya, karena kegiatan aku setiap harinya ya gini di rumah ya, seperti teman-teman semua sebagai ibu rumah tangga semestinya ya. Walaupun saat ini yang nonton video aku nggak lebih dari 100 orang, kadang cuma mentok di 20 view aja, tapi aku tetap semangat buat upload videonya tanpa menyerah deh, pokoknya ya semangat. Tapi kadang-kadang kalau aku misalkan nggak upload video gitu, lagi nggak ada video yang harus aku upload, atau aku lagi ada kegiatan atau lagi kesibukan gitu, jadi nggak bisa buat video dan upload video. Oke, lanjut ke videonya. Ini udah selesai buat nyuci piringnya, tinggal dibilas-bilas aja. Cucian piring hari ini nggak terlalu banyak ya, tapi banyak juga kalau pas lagi dicuci gini. Mohon maaf kalau suara aku agak lain karena aku voice overnya ini pagi-pagi sekali, baru bangun tidur gitu, karena aku mau ngejar jam. Kalau sudah jam 10 ke atas itu biasanya nggak bisa ke upload gitu loh, karena aku tuh nggak punya stok video yang sudah diedit gitu. Adanya tuh video mentahan yang belum keedit tuh banyak ya. Kemarin tuh aku ada acara gitu ke tempat keluarga gitu ya, jadi aku nggak sempat ngedit videonya. Dan ini lanjut ke videonya. Ini aku mau refill beras aku tuh sudah habis bis ya, jadi aku mau refill dulu di tempatnya. Ini aku cuma pakai toples gitu ya. Ini tuh toples dari ipar aku, toplesnya ipar aku pakai buat tempat beras gitu. Dan ini berasnya ada gumpalan gitu, nggak tahu ini apa, mudah-mudahan aja aman ya berasnya. Aku tuh lebih suka pakai beras Raja ini ya, nggak tahu kenapa, kayak cocok aja. Udah males banget buat ganti-ganti beras yang lain. Tapi kadang kalau di Alfa itu kan ada stoknya, kadang nggak ada. Jadi aku pernah pakai beras yang merek Topi Koki, entah apa itu mereknya, tuh kurang cocok gitu. Berasnya tuh lebih cocoknya dipakai buat nasi goreng gitu loh. Dan ini lanjut, aku mau nyuci berasnya. Aku kalau nyuci beras tuh cukup 2 kali aja ya, nggak sampai 3 kali gitu. Walaupun 2 kali aja itu insya Allah sudah bersih ya, tapi itu semua kembali ke selera masing-masing. Kadang ada yang nyucinya sampai 3 atau 4 kali, itu sih selera aja ya. Kalau aku cuma 2 kali aja udah cukup. Dan ini ditunggu sebelahnya aku lagi goreng tempe. Ini aku tadi ada goreng tempe buat aku makan aja ya. Kalau anak sama abah kayak itu nggak makan tempe, karena mereka berdua nanti itu aku gorengkan ikan aja. Tapi nanti anak aku tuh minta digorengkan sayap ayam gitu, jadi ikannya nanti buat abahnya aja. Dan ini tempenya udah selesai, udah mateng, aku angkat aja, langsung aku mau goreng teri. Ini rencananya nanti aku mau masak sambal teri kacang gitu, terus sama masak sayur nangka gitu. Ini tuh aku goreng terinya terlalu sedikit gitu ya minyaknya, jadi nanti tuh kurang garing gitu untuk terinya. Ini aku aduk-aduk dulu untuk terinya biar agak kering gitu. Ini tuh teri sudah ada 2 bulanan gitu kayaknya di kulkas, jadi aku mau goreng aja, karena kalau kelamaan itu nantinya nggak kegoreng-goreng gitu. Ini dulu aku beli itu mau buat aku buat tambahan buat itu loh, kapurung. Aku tuh kan suka buat kapurung gitu, jadi enak gitu kalau kapurung dicampur sama teri goreng gitu. Tapi ini udah berapa bulan ya, sekitar 2 bulanan gitu aku belum pernah lagi buat kapurung. Tapi nanti kapan-kapan aku mau buat kapurung lagi deh. Untuk terinya udah selesai, udah matang dan sudah aku angkat. Ini lanjut aku mau ngoseng bumbu buat teri kacangnya. Ini aku kasih juga bawang merah, bawang putih yang sudah aku blender. Yang pertama tadi aku masukkan itu cuma cabe-cabean aja ya. Dan ini udah selesai. Belum. Ini aku mau langsung kasih gula merah. Aku nggak kasih gula pasir ya, aku cukup kasih gula merah aja nanti untuk bumbunya. Ini aku lap-lap dulu karena minyaknya tuh nyiprat-nyiprat gitu di kompor. Dan ini udah selesai, mau aku angkat, aku mau dinginkan dulu. Nanti kalau sudah dingin baru aku campurkan buat teri sama
apa namanya, kacangnya tadi udah aku goreng ya, tapi nggak aku videoin. Ini untuk terinya aku taruh aja di mangkok, takutnya kalau aku taruh di penirisan gitu nanti kesenggol dan tumpah. Dan ini untuk nasinya aku mau aduk-aduk dulu sebelum aku matiin apinya, biar uapnya itu agak sedikit menghilang gitu ya. Dan ini aku langsung aja mau goreng ikan. Ini aku gorengnya cuma satu aja, tadinya ini buat sike ya, tapi ternyata pas aku goreng kan sikenya nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, nanti aku kasih aja buat abah Kay. Ini ikannya udah mateng, tiba-tiba aja langsung aku angkat. Aku pindahkan dulu buat wajan yang habis goreng ikan tadi, karena aku mau taruh lagi wajan yang besar, mau aku buat buat masak sayur nangkanya. Jadi aku tuh pakai wajan aja. Ini aku mau kasih dulu minyak goreng sedikit buat numis bumbunya. Nangkanya ini nanti aku mau masak pakai bumbu rendang juga ya. Jadi ini aku ada tambahan bawang merah, bawang putih yang sudah aku blender. Aku tumis dulu sampai dia wangi gitu. Jadi nanti setelah wangi gitu aku mau tambahkan bumbu instan racik rendang gitu. Kemarin ini tuh rencananya pas masak sayur nangka ini aku tuh mau kasih daging Malaysia gitu ya, daging kerbau yang frozen gitu. Biasanya tuh kan harganya 85.000 per bungkus, tapi kemarin pas aku ke pasar itu harganya sudah 100.000 per bungkus. Aku jadinya nggak jadi gitu buat beli dagingnya. Oh ya, tadi aku kasih bumbu instannya, terus ini aku kasih lengkuas sama daun jeruk sama daun salam. Ini langsung aja aku aduk-aduk biar nggak gosong. Pokoknya aku aduk-aduk aja terus sampai bumbunya itu menyatu ya. Dan ini lanjut aku masukkan sayur nangkanya. Ini tadi sudah aku potong-potong kecil-kecil. Aku tuh lebih suka kalau nyayur nangka itu aku potong kecil-kecil gini, jadi agak enak gitu dan ngeresep gitu loh bumbunya. Ini tuh baunya harum banget, masya Allah, kayak masak rendang ya, karena bumbunya kan pakai bumbu rendang. Entah kenapa kalau masak sayur nangka itu lebih enak banget kalau dikasih bumbu rendang, kayak lebih mantap gitu loh. Itu tadi nasinya udah mateng, langsung aja aku gercep, matiin kompornya dan aku buka gitu buat tutupnya. Dan ini lanjut aku mau kasih untuk santan encernya, tapi nanti aku tuh memang santannya nggak terlalu banyak dia, jadi sisa yang ada di kulkas itu aku kasih aja semuanya, jadi nggak terlalu kental gitu untuk santannya nanti. Jadi encer gitu nanti untuk santannya ya. Dan ini aku mau tutup dulu biar bumbunya tuh ngeresep gitu ke nangkanya. Dan ini aku nggak lupa lap-lap juga karena banyak cipratan-cipratan minyak. Nah, ini anak aku tuh minta digorengkan ayam. Untungnya masih ada sayap ayam ya di kulkas, 1 biji, 1 potong. Jadi aku gorengkan aja buat si Kai. Dan untuk sayurnya ini aku tambahin santannya. Nah, itu tuh santannya nggak terlalu kental ya, agak encer gitu, nggak apa-apa, yang penting ada rasa santan-santannya, karena aku mager lagi mau buat, karena aku tuh mager gitu loh kalau mau beli kelapa lagi, nanti tuh takutnya kelamaan gitu dipakainya, karena biasanya aku kalau beli kelapa 1 biji itu bisa buat 2 kali masak. Dan itu pun aku jarang banget ya nyayur pakai santan gitu. Ini udah mateng buat sayap ayamnya, aku langsung aja angkat. Dan ini sudah dingin ya buat lombok, sambal teri kacangnya. Ini aku aduk-aduk dulu biar ngerata gitu. Tadi aku colek apakah masih panas atau dingin, ternyata udah dingin. Langsung aja aku masukkan kacang sama terinya, aku aduk-aduk biar merata gitu bumbunya. Itu kacang juga sisaan waktu sekitar 2 bulanan gitu pas aku buat kapurung ya. Jadi kalau buat kapurung itu memang lebih mantap ada terinya, ada kacangnya gitu. Dan itu aku aduk-aduk biar santannya nggak pecah. Terus aku juga icip apakah rasanya sudah pas atau belum. Alhamdulillahnya kayaknya tadi sudah pas ya. Kembali lagi ke sambal gorengnya, sambal goreng teri sama kacangnya. Ini aku aduk-aduk biar ngerata gitu bumbunya. Dan ini aku mau singkirkan dulu buat tutilnya. Ini aku aduk-aduk lagi buat sayurnya. Ini takut aja kalau pecah gitu santannya, walaupun santannya agak encer gitu, takut juga ya kalau misalkan pecah. Dan itu tadi aku mau matikan kompornya, ternyata buat metiknya itu jatuh ya petikannya, jadi aku ambil dulu di bawah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, untuk sayur dan sambalnya sudah mateng. Ini tinggal aja aku pindah ke mangkok biar enak aja buat makannya. Jadi aku ambil aja sedikit ya, nanti kalau sudah abah kayak pulang nanti aku tambah lagi di mangkoknya.
Ini tuh beneran enak ya buat sayurnya, sedep gitu. Pokoknya rasanya mantep banget, Masya Allah. Jadi kalau nyayur coba deh teman-teman pakai itu bumbu rendang. Kalau nyayur nangka muda pasti dijamin enak deh. Dan ini lanjut aku mau pindahin sambelnya ke mangkok juga. Jadi biar enak juga buat makannya. Nanti aku langsung aja taruh di meja makan. Untuk sambelnya ini bisa dimakan sampai 3 kali ya, sampai 3 hari gitu. Dan kalau untuk sayurnya sendiri itu sekitar 2 harian gitu sudah habis. Dan ini nggak lupa juga aku lap-lap juga kompornya biar bersih aja. Dan ini alhamdulillah Masya Allah tabarakallah masakan aku hari ini. Ada tempe goreng, ada ikan goreng, ada sayap goreng tinggal 1 biji, ada juga sayur nangka dan sambal tempe teri. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nggak terasa videonya sudah mau di akhir aja. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton dan mengklik video aku dan nonton sampai habis. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.